نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca keterangan dari Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah ta'ala. Ada dua faedah yang beliau nasihatkan kepada para penuntut ilmu. Yang pertama adalah al-harsu 'ala al-izdiyad min al-ilmi kulla yaum. Semangat untuk mendapatkan tambahan ilmu setiap hari. Jadi setiap hari tersebut harus ada ilmu yang dia dapatkan, harus ada faedah yang dia dapatkan. Walaupun ya ikhwan, satu atau dua faedah yang antum dapatkan, namun sebagaimana kata seorang penyair, al-yaum syai'un wa ghadan mithluhu min nukhabil ilmi allati tultaqat yuhassilul mar'u bihi hikmatan wa innama sailu ijtima'un nuqat. Ya, yang namanya as-sail, banjir, itu adalah kumpulan rintik-rintik air. Makanya kalau seseorang membiasakan untuk talabul ilmi, al-istimrar wal mudawamah dalam waktu tahunan, maka dia akan mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Itu semua hanya butuh pada satu kata kunci, yaitu as-sabru. Sabar itu adalah modal utama bagi seseorang dalam thalabul ilmi syar'i. Siapa yang tidak sabar dalam thalabul ilmi syar'i, maka tidak akan mendapatkan ilmu sama sekali. Kunci cuma ada satu bagi seorang penuntut ilmu kalau mau mendapatkan ilmu: as-sabr. As-sabru ala tahsilil ilm, was-sabru ala al-mudzakarah, was-sabru ala al-amal bihi. Kemudian nasihat yang kedua yang disampaikan oleh Syekh Al-Imamul Wadi'i rahimahullah ta'ala, yaitu al-hirsu 'alal intifa' bil ilmi. Semangat untuk mengambil kemanfaatan dari ilmu tersebut. Setelah seseorang telah mendapatkan ilmu yang dia cari, maka dia punya amanah, yaitu mengamalkan ilmu tersebut. Tatkala seseorang memiliki ilmu dan ilmu tersebut ada pada dia, lalu diamalkan, maka akan yazhar atharul ilm, maka akan nampak ilmu tersebut. Ilmu tersebut akan nampak indah, sebagaimana dikatakan oleh al-Imam Ibnul Wardi rahimahullah ta'ala, jamalul ilmi islahul amal. Indahnya suatu ilmu tersebut tatkala muncul amalan-amalan yang bagus. Jadi tujuan seseorang thalabul ilmi syar'i adalah untuk dia amalkan, untuk dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu tersebut, sehingga dengan dia amalkan maka atharul ilm, nampak ilmu tersebut pada seorang thalibul ilmi. Contoh gambaran yang ringan, yang gampang, ketika antum hafal, tahu hadis tentang keutamaan salat rawatib, bahwasannya orang yang menjaga salat rawatib dibangunkan bait fil jannah. Ini hadis sudah antum lewati ya, dalam kitab apa? Dalam kitab Al-Minah Al-Yaumiyah ya, disebutkan sanad hadis tersebut. Sahabiah mendengar Rasul, sahabiah tersebut nyampaikan ke tabi'in, tabi'in nyampaikan yang ke bawahnya, nyampaikan ke bawahnya. Itu hadis dikenal dengan musalsal bil amaliyah. Semuanya mengamalkan. Ini hadis tentang keutamaan man shalla itsnatayya asyara raka'atan fi kulli yaumin wa lailatin banallahu lahu baitan fil jannah. Ketika seorang talib tahu tentang keutamaan hadis ini, lalu dia amalkan, maka akan nampak keindahan pada orang tersebut. Ketika tidak diamalkan sama dia, la farqah bainahu wa bainal jahil,
Tidak ada perbedaan antara dia dengan orang yang jahil. Demikian juga seorang santri. Ketika seorang santri dia berupaya untuk mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, maka akan nampak asar pada sosok dirinya tadi bahwasanya dia seorang thalibul ilmi. Namun tatkala seorang santri tidak menjaga atribut amalnya dia, maka tidak nampak. Contoh saja pakaian. Antum tahu tentang keutamaan berpeci? Ya, itu atribut seorang muslim. Antum pulang dari pondok pesantren tak pakai peci, baju kaos, ransel di belakang, celana panjang. Ada orang pulang kuliah, antum pulang dari pondok pesantren, isfarq. Ada perbedaan? Tak ada perbedaan. Yang perbedaan paling jenggot saja. Ini Wandi udah berjenggot, ya enggak? Tapi tidak ada perbedaan. Makanya pernah ketika anak suatu hari dakwah ke Midku itu, anak bareng sama orang lulusan Jamiah Al-Ahqaf. Ahqaf itu di Hadramaut, di Mukallah. Orang sekayu. Bareng dari Palembang. Dia sepan lepis, baju kaos. Ya, baju kaos. Turun di rumah makan pagi sore waktu itu. Kalau anak kemana-mana berjubah ini. Ngobrol. Dibilang, awalnya dia ngajak ngobrol bahasa Arab waktu itu. Anak tanya, antum aina darasta? Kata dia, fil Yaman, fil Ahqaf. Ahqaf itu tidak terlalu besar ya. Ternyata anak baru sadar. Ahqaf, Ar-Rayyan, Jamiatul Quran yang di Hadramaut, bahkan yang Darul Mustafa itu dibandingkan Darul Hadis Fiyus jauh. Anak kira Darul Mustafa itu besar, dibandingkan Fiyus itu tidak seberapa. Bener, markis paling besar sedunia itu Fiyus. Kenapa? Karena ada mujtama' salafi. Darul Mustafa itu kecil ya, ditutup pagar. Darul Zahra juga sama, dibandingkan Fiyus jauh. Tapi kan lingkungannya sana sufia semua gitu loh. Fiyus itu besar loh, ada sakannya, ada margiz, masjid Darul Mustafa itu tidak terlalu besar dibandingkan masjid Darul Hadis Fiyus. Nah, yang ini tadi, yang dari Ahqaf ini tadi, ya tidak tahu kalau dia ini ustadz gitu loh. Jenggotnya tak ada, dicukur, baju kaos, sepan lepis, ustadz. Mau ceramah ini, mau pergi ceramah, orang tidak ada yang tahu. Itu contoh akan membedakan antara seorang berilmu dengan orang tidak berilmu dari beramal. Contoh yang kedua, sebelum Ramadan, di awal Ramadan, seingat Anda, ya di awal sebelum Ramadan, waktu Anda ingin berangkat ke Bedku kemarin, yang antum ngantar anak itu nih. Jadi ada ustadz juga, lulusan salah satu universitas di Indonesia yang merupakan favorit banyak ikhwan-ikhwan thalabul ilmi, ya, para thalabul ilm untuk thalabul ilmi di sana. Dia pakai batik, pakai celana cingkrang, sepatu hitam mengkilat, tak berbeci. Kata supirnya, mana ustadznya ini tadi? Itulah ustadznya, kata yang anu. Bukan ustadz itu. Mana ustadznya? Dalam anak tuh sebenarnya udah tahu itu ustadz, walaupun anak tidak kenal sama dia, karena yang ngantarnya tuh santri pakai baju pondok pesantren. Nah, ini kisah ini tadi, kan? Orang awam tuh tak tahu kalau dia nih seorang ustadz yang akan ngisi gitu loh, ya kan? Karena tidak pakai peci, pakai celana biasa, pakai batik, orang tuh tidak tahu kalau ini santri. Ada orang baca Al-Qurannya belepotan, ya enggak? Apalagi baca kitab, ilmunya tak ada, kosong, pakai sorban,
siwak di kantong baju, pegang tongkat, jubahnya panjang, jalan dia. Orang manggil, Ustad, Ustad, ya enggak? Ya enggak, Abu Zainul? Nah, seperti itulah, ya. Sehingga yang nampak pada amal seseorang, itulah yang akan dinilai seseorang. Walaupun antum bilang saya doktor. Ini umroh kemarin terakhir, itu ana mau ikut city tour malam-malam ke Museum Wahyu bersama, waktu itu yang jamaahnya milik ada salah satu travel di Jakarta, handlingnya kawan di situ, Ustadz Danang sama Ridho. Itu anak panggil Pak, tour leadernya tuh Pak Dokter Libya. Jangan panggil Pak. Kenapa anak panggil Pak? Jenggot pelontos. Anak kira orang biasa gitu loh. Dokter, dokter, Ustadz Dai kondang, ya, tour leadernya ini tadi. Nah, lulusan Libya katanya, kata yang itu, cuman agak aneh. Itu tadi kata kawan-kawan yang ini tadi. Ya, Anda nggak tahu kalau dia Ustadz, jenggot pelontos, ya. Ya, waktu itu, ya kalau Ustadz itu kan ada penampilan pecinya kayak mana, gamisnya, jubahnya, gitu loh ya. Nah, antum saja ketemu orang, ketika ada orang misalkan nggak ada jenggot, ya, ada jenggot, antum nggak tahu kalau ini seorang dokter itu S3 ya, bukan dokter fikih, dokter kesehatan, dokter S3. Difahami? Itu pengaruh ilmu ikhwan akan nampak. Sehingga yang membedakan antum itu adalah ilmu. Ketika bagi seorang thalibul ilmi menampakkan ilmu tersebut pada perbuatannya, pada penampilan, pada pakaiannya, maka akan nampak keindahan. Tapi aku malu, Ustaz. Pulang kampung saja nyantri malu. Ngapain antum malu? Karena dari dulu nggak ada malu-malu. Jadi santri misalkan pakai peci, pakai gamis, ngapain malu? Kalau anak belajar di Saudi Arabia, tuh pakai anak bajunya Muhammad bin Salman itu. Ulangan isi kajian kayak gitu. Kalau anak 15 tahun di situ, mau ngapain? Orang bilang, kok kenapa antum Abdurrahman kemana-mana pakai sorban mirip Raja Salman? Wah, anak tinggalnya di Saudi 20 tahun, kuliah di Saudi. Kalau anak kuliah di Amerika, anak pakai sempak isi kajian. Ya apa enggak? Simple. Kalau sekarang ada orang tanya, kok kenapa bapak kemana-mana pakai gamis? Saya pengajar, ustadz. Kalau saya influencer, artis, saya akan kemana-mana fashion artis. Simple toh. Kalau saya TNI kemana-mana pakai TNI. Antum lihat TNI itu, kalau pulang kampung aja kada. Ya enggak? Ya enggak? Pulang kampung pakai baju TNI dia. Kalau uji gitu kemana-mana, apa malu saro pakai baju TNI? Ya mana? Ngapain? Itu atribut antum sehari-hari. Kenapa antum harus minder dan malu? Ya toh? Orang kerja di Tangerang, kerja di Jakarta, pulang kampung, rambut pirang sebelah, tokak sebelah, yang kuliah di Amerika gitu, pede dengan penampilan dia. Seorang thalibul ilmi malu untuk menampakkan ilmu dan amal yang ada pada dia dari ilmu yang dia pelajari. Kok kenapa malu? Apa yang membuat antum malu? Nah, di situ tadi antum belajar bukan min ajlil amal. Kalau min ajlil amal, ngapain antum malu? Ya enggak? Makanya buka mata lebar-lebar. Kemarin di Masjidil Haram ada orang pakai pakaian, ya, pakai pakaian adat Melayu yang sarungnya sampai
lutut itu masih haram tuh. Tak ada malu sedikit pun. Sebagian orang ada yang menggunakan pakaian-pakaian, ya entah sih apa, mungkin memang ingin tampil beda gitu loh. Itu saja nggak malu mereka. Pas kita ngapain? Ya enggak malu saya. Antum lihat, ada seorang artis atau seorang yang berkecimpung di dunia-dunia kayak gitu, pakaian ketat. Antum bandara lah ya, di bandara antum kalau lihat di bandara tuh ada yang aduh luar biasa antum, tapi pede dia, ya enggak? Yang kalau nungging sedikit tuh sempak tuh kelihatan, bahasa kasarnya gitu lah, tapi dia pede, dia enggak merasa malu. Kenapa antum kok pakai peci pun malu? Aneh, seorang talibul ilmi yang seperti ini. Nah, itu syaitan tuh memang kayak itu. Ketika pakaian seperti itu dibuat malu, masalah berpeci nanti antum dibilang sok alim, ya enggak? Padahal memang bener, antum di kampung itu paling alim. Dulu anak mondok pede sekali anak, pakai peci, pakai gamis. Kalau ada orang bilang antum sok alim, anak yakin dan pede di kampung anak, di dusun anak tuh antum pernah anak ajak, yang bisa baca kitab itu cuma anak sendiri. Ngapain anak takut? Ya enggak? Nah, itu tadi, kalau memang betul-betul antum merasa punya, yang jadi masalah itu tadi, di pondok cuma numpang berak sama numpang tidur, numpang makan, ya, itu kurang pede. Difahami? Kemudian ikhwan, yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala, beliau berdalil orang yang punya ilmu tapi tidak diamalkan seperti permisalan himar, keledai. Keledai ini dicontohkan permisalan yang buruk dalam Al-Quranul Karim. Suaranya dicontohkan suara yang buruk. Inna ankarul aswat la sautul hamir. Suara yang paling buruk, paling mungkar adalah suara keledai. Bagaimana contoh suara keledai? Belajar di Yaman. Pengen naik keledai, belajar di Yaman. Pengen naik onta, belajar di Yaman. Pengen pegang AK-47, belajar juga di Yaman. Itu keistimewaan khususiyatu tullabil Yaman, ya. Walaupun hati-hati ya, yang kawan-kawan yang ini nasihat secara umum bagi kawan-kawan yang pegang-pegang diajari orang-orang Yaman, main-main senjata kayak gitu membahayakan, ya. Kalau ada orang yang iseng, dulu pernah kejadian ada orang dijebak, dia diajari senjata, nembak-nembak, kemudian dipoto, lalu disampaikan ke KBRI, kedutaan. Sehingga anak waktu itu orang Malaysia atau orang Jazair di Son'a, ya, Tullabul Ilm, akhirnya didatangi oleh kedutaannya dan dideportasi, suruh pulang, dituduh Al-Qaeda, ya, seperti itu. Kemudian permisalan yang kedua, mimbabil faedah ya ikhwan, ada kitab karya Syekh Ahmad Syamlan, nah lupa nama judulnya, ada di rumah itu. Di kitab itu Syekh menyebutkan tentang adab, tidak diperbolehkan menirukan suara hewan. Suara hewan, insya Allah mungkin kalau besok anak bacakan keterangan beliau, tidak boleh menirukan suara hewan. Kenapa? Karena di banyak ayat Al-Quran justru hewan tersebut dijadikan permisalan-permisalan yang jelek. Nah, suara-suara hewan, contoh suara keledai, ya. Manusia memiliki kemuliaan khusus, jadi agak kurang tepat. Gimana suara anjing? Gong 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 gong. Nah, suara kambing mbe, itu tadi. Itu kurang tepat. Itu pandangan sebagian salaf.
Kemudian permisalan kedua dicontohkan permisalan anjing. Orang yang punya ilmu kemudian dia lepaskan ilmu tersebut seperti ibarat anjing ya. Seseorang bernama Bal'am bin Ba'urah ya, Bal'am bin Ba'urah. Ada yang mengatakan umum ya, bukan Bal'am bin Ba'urah tapi umum. Kita lanjutkan di halaman 64. Wa yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wal Qur'anu hujjatun laka aw 'alaika. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau 'alaika. Hujjatun laka itu maknanya hujjah yang akan membela engkau. Hujjatun 'alaika maknanya hujjah yang akan menghantam engkau. Al-Qur'an akan membelamu atau Al-Qur'an akan menghantam engkau. Jadi kalau antum ingin mendoakan kebaikan dengan bahasanya laka. Kalau mendoakan keburukan alaika. Allahumma alaika bil yahudi wan nasara. Itu doa keburukan. Ya. Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu atau yang akan menghantammu. Fa in amilta bihi, kalau engkau amalkan, ini min babil faidah ikhwan. Ini ilmu tatbiq. Ya. Antum perhatikan lafaz amilah. Ya. Seringnya lafaz amilah itu mutaaddinya dengan ba. Sama seperti lafaz assalam, mutaaddinya dengan ala. Ini kan ada fiil yang dia mutaaddi tapi mutaaddinya dengan huruf ba. Antum perhatikan sering sekali lafaz amilah mutaaddinya dengan bihi. Ya. Fa in amilta bihi fa huwa hujjatun laka baina yadayillah. Kalau engkau amalkan, maka Al-Qur'an adalah hujjah yang akan membelamu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Yuhajju anka. Al-Quran akan melakukan pembelaan terhadap dirimu. Wa yashfa'u laka, dan akan memberikan syafaat untukmu. Kama fil ahadits al-ukhra wa minha, sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasul mengatakan iqra'u al-Quran, bacalah Al-Quran, anjuran untuk membaca Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi, karena Al-Quran tersebut nanti akan datang di hari kiamat syafi'an li ashabihi, sebagai pemberi syafaat bagi ashabul Quran. Syafi'an sebagai apa, Wandi? Syafi'an sebagai apa i'rabnya? Sebagai hal. Simple, usah pening-pening lagi. Nakirah, kemudian sifatnya ya, dia ikut misalkan wazannya fa'il atau ikut wazan maf'ul ya. Isim sifat mencakup isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, semua isim sifat. Nakirah, tembaklah hal. Gitu saja, gampang. Ka'annahuma ghamamatan, atau iqra'u az-Zahrawain, bacalah az-Zahrawain. Apa az-Zahrawain? Al-Baqarah wa surata Ali Imran, yaitu Baqarah dan surat Ali Imran. Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamah ghamama ka'annahuma ghamamatan. Baca surat Al-Baqarah ya, Ali Imran, keduanya akan datang di hari kiamat seakan-akan ghamamatan, au ka'annahuma ghayatan ghayayatan. Sama, ghamamatan, ghayayatan itu seperti gerombolan kayak awan ya. Al-Baqarah dan Ali Imran tadi
akan datang ibarat awan gitu. Au ka'annahuma firqan min tairin sawaf, atau mirip gerombolan. Firqan itu maknanya majmu'ah, ya, ibarat majmu'ah dari burung yang sawaf, yang berterbangan. Antum tahu gambaran burung kalau rombongan, ya, hitam gitu. Nah, itu gambaran Al-Qur'an surah Al-Baqarah dan Ali Imran ini akan datang di hari kiamat ibarat awan yang menggumpal. Tuhajjani an ashabihima. Kedua surat ini akan melakukan pembelaan terhadap kedua orang tersebut, ya. Atau untuk melakukan pembelaan terhadap ashabihima. Ashabihima itu kembali kepada Al-Baqarah dan Ali Imran, kepada orang yang membaca Al-Baqarah dan Ali Imran. Wa ilam ta'mal bil Qur'an fahuwa hujjatun 'alaika. Kalau engkau tidak amalkan, Al-Quran menjadi hujjah bagimu. Li'annaka taraktal amala bihi wa qad ja'aka. Kenapa? Karena engkau meninggalkan beramal dengan Al-Quran dalam kondisi telah datang kepadamu Al-Quran. Wal ilmu la yanfa' sahibahu illa idza amila bihi. Ilmu tidak akan memberikan manfaat kepada pemiliknya kecuali tatkala dia amalkan. Fa hadha wal ilmul musmiru lil amal. Ini adalah ilmu yang membuahkan amalan. Wa hadha huwal hadafu minal ilmi. Itu adalah tujuan dari suatu ilmu. Tujuan dari suatu ilmu adalah untuk diamalkan. Ketika antum belajar, tujuannya apa? Untuk diamalkan. Anta amala bihi amron au nahyan wa nahyan. Tujuan dari suatu ilmu engkau amalkan, baik sifatnya perintah ataupun larangan. Wa muamalatin wa akhlaqan wa adaban. Baik ilmu yang sifatnya muamalah, akhlak, adab. Lidzalika man amila bi ilmi intafa'a fid dunya wal akhirah. Oleh karena itulah siapa yang mengamalkan ilmu maka dia akan mendapatkan kemanfaatan di dunia dan di akhirat. Wallahu subhanahu wa ta'ala yuhadziru ibadahul mu'minin minal qawli bila amalin. Allah memperingatkan kaum mukminin untuk berucap tanpa beramal. Kalau ngomong tanpa praktek itu ditanbih oleh Allah azza wajalla. Apa namanya bahasa kitanya? Umdu, ngomong doang, ya enggak? Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun, kenapa engkau mengucapkan sesuatu yang kalian tidak lakukan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kemurkaan Allah tatkala kalian berucap, nyampaikan sesuatu yang tidak kalian amalkan. Ini namanya umdu, ngomong doang, ya enggak? Wa fi hadits Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu fi sahihain marfu'an. Disebutkan dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari secara marfu'. Abu Musa al-Asy'ari sahabat Nabi SAW yang berasal dari negeri Yaman. Siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Faiz, murajaah. Amri, siapa nama Abu Musa al-Asy'ari? Arvin, tidak tahu? Azka. Kalau salah ralat ya. Kalau tidak salah namanya Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Kalau salah ralat itu be. Anak ingat-ingatnya yang di Arba'in itu. Benar apa enggak? Hah? Benar enggak? Abu Musa al-Asy'ari namanya Sa'ad Ibnu Malik Ibnu Sinan. Hah? Abdul bin Qais. Nah, Abdul bin Qais. Kalau yang Sa'ad bin Malik bin Sinan itu siapa itu yang di Arba'in? Abdul bin Qais ya, Abu Musa al-Asy'ari. Abdullah bin Qais ya. Itu yang kata Ustaz Idil tadi. Kayaknya iya, Abdullah bin Qais. Kata Abu Musa al-Asy'ari, Abdullah bin Qais, marfu'an, secara marfu', "Matsalu ma ba'atsani Allahu bihi minal huda wal ilmi." Kata Rasul, permisalan aku ya, atau permisalan apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya berupa petunjuk dan ilmu, kamatsalil ghaits al-katsir asaba ardon. Ibarat permisalan hujan yang lebat yang membasahi bumi. Di sini Rasul
mencontohkan ilmu, hidayah, wahyu, syariat yang dibawa oleh beliau itu ibarat hujan. Kenapa wahyu diumpamakan seperti hujan? Kata para ulama, dikarenakan hujan sama-sama menghidupkan bumi, sedangkan wahyu sama-sama menghidupkan hati umat manusia. Makanya malaikat Jibril yang membawa wahyu sama malaikat yang mengatur turun hujan, siapa namanya? Mikail disebut dengan malaikatul hayat, sama Israfil satunya lagi. Ya, Israfil yang mana? Yang niup sangkakala, al-Quran, ya, itu disebut dengan malaikatul hayat. Ya, dalam doa qiyamul lail Nabi SAW mengatakan Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil. Kata Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah, 3 malaikat ini disebut dengan malaikatul hayat. Jibril, malaikat yang membawa wahyu untuk menghidupkan hati umat manusia. Israfil, malaikat yang mengatur turun hujan di wilayah-wilayah bumi ini tadi, untuk menghidupkan bumi ini tadi dengan hujannya tadi. Israfil, malaikat yang akan menghidupkan manusia dari setelah kematian, yang diperintahkan oleh Allah SWT dengan perantara yang trompet yang beliau tiup. Kata Nabi SAW, fakana minha naqiyah qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal ushbal kathir. Di antara bumi tadi, tanah tadi, ada yang namanya jenis tanahnya naqiyah, bisa menerima air, bisa menumbuhkan tanaman dan rumput yang sangat banyak. Jadi ada jenis tanah yang bisa menerima dan menumbuhkan. Wa kanat minha ajadib. Di antara jenis tanah tersebut ada yang sifatnya ajadib. Amsakatil ma' fanafa'allahu bihan nas fasharibu wa saqaw wa zara'u. Yaitu jenis tanah yang disebut dengan ajadib. Bisa menampung air sehingga dengan sebab tanah tadi Allah memberikan kemanfaatan kepada umat manusia. Ada yang minum, ada yang digunakan untuk nyiram tanaman, digunakan untuk bercocok tanam, nyiram ngasih minum hewan dan yang semisalnya. Wa asabat minha qa'ifatan ukhra innama hiya qi'an. Lalu hujan tersebut membasahi bagian tanah yang jenisnya disebut dengan qi'an. La tumsiku ma'an wa la tunbitu kala'an. Qi'an itu tidak bisa menampung air, tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kala itu artinya tanaman. Fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Kata Nabi SAW, inilah permisalan orang yang memahami agama Allah. Wa nafa'ahu ma ba'athani Allahu bihi fa'alima wa 'allama. Sehingga Allah berikan kemanfaatan kepada dia. Lalu dia fa'alima wa 'allama. Dia belajar, dia ajarkan. Wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Dan demikian juga permisalan orang yang tidak mau tunduk, tidak mau ngangkat kepala, tidak mau tunduk. Walam yaqbal hudallahi alladzi ursiltu bihi. Dan tidak mau menerima petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang aku diutus dengannya. Bawa alayya al-Imam al-Bukhari fi sahih bab fadli man alima wa 'allama. Al-Imam al-Bukhari menyebutkan bab dalam Sahih Bukhari keutamaan orang yang alima wa 'allama. Dia belajar, dia ajarkan. Ini keutamaan ya ikhwan. Kata Syekh Muqbil Ibnu Hadi Al-Wadi'i rahimahullah taala, afdalul mihnah. Ya, afdalul mihnah. Seutama-utama profesi adalah mengajarkan ilmu. Ma'ruf di kalangan salaf. Al-Imam Abdullah bin Barak mengatakan apa? Kata beliau, la a'lam ba'dan nubuwah afdal min nashril ilm. Tidak ada sesuatu yang paling afdal setelah kenabian dibandingkan apa? Menebarkan ilmu. Antum bersyirikat bersama para ulama, bersama para nabi, bersama para rasul dalam menebarkan ilmu tersebut. Amal jariyah yang antum tanam ketika antum menebar ilmu tersebut.
Jadi semangat untuk ilmu. Dan bukan perkara yang dianggap niat yang buruk ya ikhwan. Ketika seseorang niat belajarnya untuk bisa dan juga untuk diajarkan kepada orang lain. Karena konsekuensi dari antum belajar ya mengajarkan. Yang niat buruk itu kalau cita-citanya antum kalau mau belajar, cita-citanya saya ingin menjadi ustadz, bisa diundang sana, undang situ, naik pesawat ini, pesawat itu. Nah, itu niat yang buruk. Tapi niat antum ingin mengajarkan, ya, ingin mendakwakan, itu niat yang baik, ya. Kata Imam Muhammad apa? Raf'ul jahli an nafsi wa an ghairihi. Itu niat yang ikhlas. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala fil Fath. Qala al-Qurtubi wa ghairuhu. Berkata al-Qurtubi, daraba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lima jaa bihi min ad-din, mathalan bil ghaith al-'am alladhi ya'ti an-nas fi hali hajatihim ilaihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan permisalan terhadap apa yang beliau bawa dari agama ini seperti permisalan hujan yang merata, ya, yang mendatangi umat manusia pada kondisi mereka membutuhkan. Wa kadza kana halun nas qabla mab'athihi. Demikian juga kondisi umat manusia sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Berapa jarak diangkatnya Nabi Isa alaihissalam dengan diutusnya Nabi kita Muhammad SAW? Berapa jaraknya? 600 tahun. Masa-masa umat manusia betul-betul haus, kosong, butuh dengan ilmu. Jarak kekosongan dari pemberi peringatan 600 tahun ya ikhwan. Fakama annal ghaith yuhyil baladal mayyit fakadha ulumuddin tuhyil qalbal mayyit. Lihat kata Imam Al-Qurtubi, sebagaimana hujan bisa menghidupkan negeri yang mati, fakadha ulumuddin tuhyil qalbal mayyit, maka ilmu agama ini menghidupkan hati yang mati. Ingat baik-baik yang seperti ini ikhwan. Kalau ana faedah seperti ini, ana ingat baik-baik, tempelkan di kepala, masukkan di memori, bila perlu untuk menghafalkan. Al-ghaith tuhyil ardal mayyit atau tuhyil baladal mayyit, fakadha ulumuddin tuhyil qalbal mayyit. Thumma syabbaha as-sami'in lahu bil ardil mukhtalifah allati yanzilu bihal ghaith. Kemudian Nabi SAW menyerupakan orang yang mendengar tadi, pendengarnya umat manusia yang mendengar wahyu tadi, diserupakan dengan berbagai macam jenis tanah yang ketimpahan air hujan tadi. Faminhum al-alim al-amil al-muallim. Di antara umat manusia ada yang alim, amil, muallim, fahuwa bimanzilatil ardil thayyibah. Itu permisalan ibarat al-ardil thayyibah. Syaribat fantafa'at fi nafsiha wa anbatat fanafa'at ghairaha. Itu air yang bisa menyerap, bisa mengambil kemanfaatan pada dirinya dan bisa menumbuhkan tanaman serta memberikan manfaat bagi orang lain. Itu orang yang alim, amil, wa muallim. Wa minhum al-jami' lil ilmi al-mustaghraq atau al-mustaghriq li zamanihi fihi ghairu annahu lam ya'mal binawafilihi aw lam yatafaqqah fi ma jama'a lakinnahu addahu li ghairihi fa huwa bimanzilatil ard allati yastaqiru fiha al-ma fayantafi'un nasu bihi. Yang kedua, di antara jenis kedua, ada orang yang cuman jami' lil ilmi, dia cuman mengumpulkan ilmu, al-mustaghriq yang menyeluruh, ya, li zamanihi fihi, ya. Jadi orang yang cuman mengumpulkan ilmu yang dikumpulkan semua ilmu tadi pada zaman itu, ya, dalam bab ilmu. Namun dia tidak mengamalkan yang sunnah-sunnahnya saja. Jadi ada seorang alim, ulama betul, berilmu, beramal, berdakwah, seluruh perkara-perkara yang sunnah dikerjakan, yang wajib dikerjakan, yang makruh ditinggalkan. Ini kelas nomor 1. Kelas nomor 2, kita kalau tidak masuk nomor 1, nomor 2 jadilah, ya enggak? Ngumpulkan yang wajib dikerjakan, yang sunnah enggak, ya, muktasib, pertengahan, ya. Fakih juga enggak, ya.
Aulam yatafaqqah, enggak terlalu faqih, enggak terlalu paham, cuma ngafal gitu loh. Lakinnahu addahu li ghairi, akan tetapi disampaikan kepada orang lain. Nah, ini pun diumpamakan seperti bumi, tanah yang bisa nampung air tadi, sehingga umat manusia bisa ngambil manfaat. Dia seorang guru tahfidzul Quran, hafal Al-Quran, bisa ngajarkan Al-Quran, faqih apa enggak? Ya enggak? Banyak, alhamdulillah. Ya. Fahuwal musyar ila qawlihi. Nah, ini sebagaimana yang diisyaratkan dalam hadis, naddarallahu imra'an sama'a maqalati fa'addaha kama sami'aha. Apa kata Nabi SAW? Semoga Allah cerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian dia sampaikan sebagaimana yang dia dengarkan. Antum punya hadis lu, dihafalkan. Tahu-tahu antum berdiri, Ustadz izin Ustadz ingin menyampaikan hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faham juga enggak? Diamalkan juga enggak? Tapi dia sampaikan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Boleh enggak? Boleh. Keutamaan ini dia dapatkan. Allah mencerahkan wajah seseorang yang mendengar ucapanku, kemudian disampaikan sebagaimana yang dia dengar. Ini hadis ya ikhwan, disebutkan di ta'liq itu, disahihkan oleh Syekh Muqbil dan juga Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad ya. Hadis dari Zaid bin Thabit. Wa minhum man yasma' al-ilma fala yahfadhu wa la ya'mal bihi wa la yanqulu li ghairihi. Nah, di situ ada orang yang dengar ilmu, enggak dihafalkan, enggak diamalkan, enggak juga disampaikan kepada orang lain. Ada dia di pondok pesantren, enggak juga diperhatikan ilmu tadi, enggak diamalkan, enggak dihafalkan, enggak dimurajaah, enggak didakwakan. Ini yang kalau istilah kami zaman kami mondok dulu, dakhala kama kharaja, kharaja kama dakhala itu. Iya enggak? Fahuwa bi manzilatil ardis sabkha awil malassa allati la taqbal ma au tufsidu ala ghairihi. Ini mirip seperti air, mirip seperti tanah yang sabkhah ya. Sabkhah itu tanah yang disebutkan di situ. Sabkhah ardun dzatu milhin wa nazzin, yaitu tanah yang dzatu milh, mengandung kadar milh. Apa? Kadar milh itu kadar garam, apa? Ya, apa istilah kalau air kita ini? Tanah lempung yang anulah ya. Awil malassa itu amlas, yang cuman airnya cuman lewat gitu loh, badas lah ya, kayak gitulah ya. Sejenis tanah yang tahu antum, tanah-tanah batu badas ya namanya ya, tanah cadas apa pokoknya yang kayak gitu ya. Allati la taqbal ma, atau yaitu air, tanah yang tidak bisa menampung air, bisa justru merusak gitu loh pada orang lain, menimbulkan banjir. Wa inna ma jama'a fil masal baina at-ta'ifatain al-ulayain al-mahmudatain liishtirakihima fil intifa' bihima ya. Sesungguhnya Nabi SAW mengumpulkan pada permisalan tersebut antara dua kelompok. Yang pertama yang terpuji dikarenakan keduanya berserikat dalam mengambil manfaat terhadap ilmu tadi. Wa afrada ta'ifa ats-tsalitsah al-mazmuma li'adamin nafa' biha wallahu alam. Nah, terus ini ada faedah. Rasul menyebutkan permisalan yang ketiga secara tersendiri karena yang ketiga tadi tercelah. Yang kedua, kalau kita baca perhatikan konteks hadis, Nabi SAW mencontohkan dua permisalan yang pertama tadi dalam satu konteks. Ketika yang ketiga, Nabi SAW mengatakan wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Antum perhatikan hadis. Rasul menyebutkan kama salil ghais al-katsir asaba ardhan fakana minha naqiyatun qabilatil ma' fa'anbatatil kala wal ushbal katsir wa kanat minha ajadib. Itu kan satu permisalan. Digabungkan permisalannya. Ketika menyebutkan permisalan yang ketiga, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san. Ya. Itu permisalan yang ketiga, dipisah sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, "Tsumma dhahara li anna fi kulli mathali ta'ifatain
Kemudian nampak bagiku bahwasanya masing-masing dari permisalan dua kelompok yang pertama, fal awwal qad awdahna, yang pertama sudah kita jelaskan, wasani al ula minhu man dakhala fid din wa lam yasma' al ilm aw sami'ahu falam ya'mal bihi wa lam ya'malhu wa mithaluha min al ardis sibah. Ya. Kedua permisalan ya sudah dijelaskan ya. Fal awwal qad awdahna, yang pertama sudah dijelaskan, yang wasani ya, dan yang kedua al ula minhu, yang pertama dari kedua tadi adalah orang yang masuk dalam urusan agama ini ya, walam yasma' al ilm, dia tidak mendengar ilmu, au sami'ahu, atau dia mendengar ilmu, falam ya'mal bihi walam ya'malhu walam yu'allimhu, tidak diamalkan, tidak diajarkan, wa mithaluha minal ardis sibah ya. Ini permisalannya seperti wilayah atau tanah yang tidak bisa menampung air tadi. Wa usyira ilaiha biqaulihi sallallahu alaihi wasallam man lam yarfa' bidzalika ra'san, itu diisyaratkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yarfa' bidzalika ra'san ai a'radu anhu falam yantafi' bihi wala nafa'a. Maknanya dia berpaling dari ilmu, tidak mengambil manfaat dari ilmu tersebut dan tidak bisa memberikan manfaat. Watsaniya minhu man lam yadkhul fid din aslan bal balaghu fakaffar bihi. Orang yang tidak masuk dalam agama sama sekali, bahkan bal balaghu, bahkan tatkala disampaikan ilmu tersebut, fakaffara bihi, dia ingkari. Wa mithaluha, antum paham ya ikhwan maksud dari keterangan ini? Gini, anda jelaskan dulu. Jadi ada dua kelompok, kalau mau dibagi ada tiga kelompok. Kelompok pertama orang yang berilmu, beramal, berdakwah. Kelompok yang kedua orang yang berilmu ya, beramal dengan amalan sunnah, dia jami tapi dia bukan faqih. Kalau bahasa simpelnya, yang satu alim, yang kedua orang-orang biasalah ya. Kalau mau bahasanya, satu ulama, kedua ustad, gitu sajalah. Intinya dua golongan pertama bagus. Golongan yang ketiga itu disebutkan oleh Al-Qurtubi, golongan yang tidak peduli sama sekali terhadap syariat. Berarti kan ada satu jenis golongan. Namun kata Al-Qurtubi, setelah kuperhatikan, yang nampak ya, anna fi kulli mathalin ta'ifatain, pada setiap permisalan itu ada dua kelompok. Ada dua kelompok. Fal awwal qad awdahna, yang pertama sudah kita jelaskan sebelumnya. Faham? Ini kan ada dua kelompok. Gimana buat gambar ini? Kelompok pertama berilmu dan dia berdakwah ya. Yang alim dan ustadz tadi kita anggap satu kelompok. Kelompok yang kedua tidak berilmu. Nah, kata Al-Qurtubi, summa zaharoli, kemudian nampak bagiku, anna fi kulli mathalin ta'ifatain, masing-masing dua permisalan ini tadi, permisalan orang yang berilmu, permisalan orang yang tidak berilmu, sebenarnya ada dua kelompok. Yang berilmu ini ada dua kelompok, yang tidak berilmu ada dua kelompok. Faham? Nyambung? Nah, sampai sini faham, Dik? Nah, fal awwal qad awdahna, kelompok yang pertama yang berilmu dan beramal sudah kita jelaskan. Yang tidak berilmu, tak beramal sudah kita jelaskan. Ya toh? Nah, sekarang wasani, kata beliau, kelompok yang kedua. Siapa kelompok yang kedua? Al-ula minhu. Berarti kelompok yang kedua
dari orang yang berilmu. Kelompok yang pertama sudah dijelaskan. Sekarang kelompok kedua, dia orang berilmu, yaitu man dakhala fid din. Dia udah masuk dalam agama ini tadi. Walam yasma'al ilm aw sami'ahu falam ya'mal bihi walam yu'allimhu. Itu masuk. Kelompok yang kedua, orang yang tidak mendengar ilmu atau dia sudah mendengar ilmu dan tidak diamalkan. Jelas? Nyambung? Jelas ya? Jadi gini simpelnya. Ini orang yang berilmu. Ini orang yang tak berilmu. Yang berilmu ini juga terbagi menjadi dua. Amil bi ilmihi wa alim. Amil muallim. Jelas? Yang berilmu ini juga ada yang alim ghairu amil. Ya enggak? Tercelah. Yang tidak berilmu juga terbagi menjadi dua. Tak berilmu, ya, tidak mengamalkan. Yang kedua, jenis yang kedua yang nanti disebutkan, sudah tak berilmu, mengingkari pula. Difahami? Nah, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wasani, jenis yang kedua, al-ula minhu, yang pertama dari jenis yang kedua, man dakhala fid din wa lam yasma' al-ilm aw sami'ahu falam ya'mal bihi wa lam yu'allimhu. Orang yang masuk dalam agama berarti dia ada dalam agama Islam, tidak mau dengar ilmu, atau mendengar ilmu tidak mau diamalkan, berarti dia muslim. Golongan yang kedua ini siapa? Golongan orang yang dengar, dia muslim tapi tidak mau diamalkan, atau tidak mau peduli mendengar sama sekali. Wa mithaluha minal ardis sibah wa usyira ilaiha biqaulihi man lam yarfa' bidzalika ra'san ay a'rada anhu falam yamtafi' bihi wala nafa'a. Wa tsaniya minhu man lam yadkhul fid din aslan bal balaghu fa kafara bihi. Orang yang jenis yang kedua, orang yang masuk dalam agama Islam, telah sampai padanya agama tapi diingkari oleh dia. Jadi jenis yang kedua, yang qi'an, jenis yang qi'an itu ada dua golongan. Golongan yang pertama, muslim, lam yasma'al ilm wala ya'mal ilm. Difahami? Muslim. Yang kedua, kafir. Nyambung? Mandi? Ustaz Didil? Jelas ya? Jadi qi'an yang dipermisalkan oleh Nabi SAW, di antara umat manusia ada yang seperti qi'an, itu terbagi dua golongan, mencakup muslim, mu'rid anid din, layaknya awam, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhala fid din, dia dengar ilmu, kadang nggak diamalkan sama dia. Atau dia muslim, lam yasma'al ilm, tidak mau dengar ilmu, tidak mau pengajian. Ini juga disebut dengan qi'an. Jelas? Atau orang yang tidak mau masuk dalam agama Islam, telah sampai kepada dia Islam, telah sampai di berita tentang dakwah Nabi kita Muhammad SAW, tapi tidak mau dia terima dakwah tersebut, dia kufuri, dia ingkari, masuk juga dalam makna qi'an. Sehingga lafaz al-qi'an, permisalan ini mencakup dua golongan. Golongan pertama, muslim mu'rid anid din bil kulliyah. Yang kedua, kafir la yubali bil Islam albattah. Selesai. Nyambung? Ya. Itu maknanya. Wa mithaluha minal ardis samma al malsa al mustawiyah allati yamuru 'alaihi al ma fala yantafi'u bihi. Permisalannya seperti permisalan bumi yang somma itu keras, malsa licin, rata, mustawiyah, yang tatkala air melewat di atasnya tadi fala yantafi',
tidak bisa ada manfaat sama sekali, lewat saja air di batu yang keras, ya, di tanah yang keras. Wa usyira ilaihi ma biqauli sallallahu alaihi wasallam lam yaqbal hudallahi alladzi ji'tu bihi. Itu diisyaratkan pada sabda Rasul yang Rasul mengatakan lam yaqbal hudallah alladzi ji'tu bihi. Sehingga qiy'an itu punya dua makna. Makna pertama, man lam yarfa' bidzalika ra'san, adalah muslim namun lam yarfa' bidzalika ra'san. Yang kedua, kafir la yaqbal hudallah. Wadih? Jelas. Sehingga makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau sebutkan dalam hadis, wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi allazi ursiltu bihi, mencakup dua golongan. Golongan yang pertama, muslim, man dakhala fid din lam yasma' bihi au yasma'u bihi falam ya'mal bihi. Difahami? Muslim yang tidak mau dengar atau dengar tidak mau diamalkan, itu masuk pada golongan apa? Qiy'an. Atau golongan yang kedua, lam yaqbal hudallah, dia adalah ummatud da'wah. Ummatud da'wah, orang yang berada di masa dakwanya Nabi kita Muhammad SAW, namun lam yaqbal hudallah, seperti Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab dan yang semisalnya. Ini dicontohkan ibarat permisalan qiy'an. Walih? Jelas. Wa ma adallahu ma qalahu syekhuna, ya, wal muta'ammil fihi fi kalam syarrah lahu yafham dzalika jaliyan. Apa yang dibawakan dalil oleh Syekh Muqbil, ya, atau wama adallahu, alangkah kuatnya dalil yang dibawakan oleh syekhuna rahimahullah. Wal muta'ammil fihi wa fi kalam syarrah lahu yafham dzalika jaliyan. Orang yang mencermati pada hadis ini dan ucapan pensyarah itu akan mendapati gamblang sekali. Penutup, ya ikhwan, satu lagi. Qauluhu rahimahullah, wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasta'idzu billahi min ilmin la yanfa'. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Fal ilmu idza lam yanfa' sahibahu fa huwa yadurruhu. Ilmu kalau tidak bermanfaat bagi pemiliknya, maka dia akan membahayakan pemiliknya. Lidza ista'adzan sallallahu alaihi wasallam min ilmin la yanfa'. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa qad bawwaba syekhuna rahimahullah fil Jami' as-Sahih. Syekh Muqbil berdalil membuat bab dalam kitab Jami' as-Sahih, babul isti'adzah min ilmin la yanfa'. Bab isti'adzah, meminta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa dzakara hadis Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma inda Nasa'i. Beliau menyebutkan hadis dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma riwayat Nasa'i, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadzu min arba'in, beliau berlindung dari 4 perkara. Min ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'awwadz min arba'in, beliau berlindung, berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Ya, itu doa Nabi SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari doa yang tidak didengar, dan dari jiwa yang tidak pernah puas, tak pernah kenyang. Wa hadithu Anas indan Nasa'i wa Ahmad, anna sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi hadhihi da'awat, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha, wa min du'ain la yusma, wa nafsin la tashba. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Naktafi bihadzal qadar.